Puji Tuhan ya, kita pagi ini kembali lagi di persekutuan Usia Indah. Pak Budi belum bisa hadir ya? Pak Budi panggungnya sakit ya. Ada lagi yang tak hadir, Bu Cerisong juga. Flu batuk. Flu batuk ya, oke. Kita mau hari ini dengar lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Dan ini satu kejadian juga terjadi pada hari Sabat ya. Kalau hari kita sekarang yaitu ya hari Sabtu. Apa yang terjadi? Nah, Tuhan Yesus dia masuk ke rumah ibadat. Apa itu rumah ibadat? Ibu Sri tahu tidak? Rumah ibadat ya. Nah, orang Israel dahulu, mereka kan punya bait suci. Nah, jadi di Yerusalem, mereka punya bait suci. Jadi di bait suci lah mereka itu kumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk beribadah dan untuk memberikan korban bakaran di bait suci. Tapi selain di Yerusalem, di bait suci, di kota-kota lain, mereka punya tempat ibadah. Itu namanya rumah ibadat. Nah, sampai sekarang, orang Yahudi juga punya rumah ibadat seperti ini. Namanya adalah sinagog. Ya, di Singapura juga ada. Jakarta juga ada, Surabaya juga ada. Jadi rumah ibadat itu adalah sinagog ya namanya. Dan itulah tempat kalau hari Sabtu, mereka ke sana untuk belajar firman Tuhan, mendengar khotbah, untuk berdoa. Tapi hari-hari lain, rumah ibadat itu juga menjadi satu pusat ya kalau ada perkara perselisihan orang-orang Yahudi, mereka bisa ke sinagog di situ. Lalu berdasarkan hukum Musa, perselisihan mereka itu bisa diselesaikan. Kalau ada perlu membantu, ya mungkin ada kemalangan, ada bencana, ya mereka juga kumpul-kumpul di rumah ibadat. Disitulah mereka membagi-bagikan bantuan. Nah, itulah rumah ibadat ya. Bisa jelas sekarang? Nah, jadi hari Sabat, Tuhan Yesus dia masuk di sebuah rumah ibadat. Tapi hari itu ada sesuatu yang istimewa di rumah ibadat itu. Apa yang terjadi? Ternyata di rumah ibadat itu ada datang seorang yang firman Tuhan bilang mati sebelah tangannya. Ada seorang cacat yang juga datang ke rumah ibadat pada hari itu. Umpamanya hari ini ya, hari ini gini dong. Kalau hari ini umpamanya ada seorang yang datang dan dia buta, kita semua pasti perhatikan ya. Ada satu orang yang beda dari biasanya. Ada orang buta datang, pasti kita perhatikan kan, betul tak? Atau ada satu orang yang kakinya pincang, ya dia datang dengan suatu tongkat, pasti kita perhatikan. Pada hari itu ada satu orang yang mati sebelah tangannya datang ke rumah ibadat. Ini laki-laki atau perempuan yang datang ini? Kalau bahasa Indonesia bilang seorang yang mati sebelah tangannya. Kata seorang kita tak jelas ya. Perempuan kan seorang juga. Laki-laki itu seorang kan. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya jelas. Man. Satu laki-laki. Sebelah tangannya
tangan kanan kah atau tangan kiri? Firman Tuhan tak ditulis ya. Lebih mungkin tangan kanan lah. Nah, mati sebelah tangan itu artinya apa? Hah? Yung Pekcu tahu tak? Bilang mati sebelah tangan itu maksudnya apa? Tak tahu ya? Pak Skiman tahu tak? Mesti Kuang Piang. Kuang Piang kita akan bilang lumpuh deh. Hah? Pang sempusu ya. Dia ini bukan pansen nggak sebelah tuh. Itu lumpuh. Ini hanya tangan. Satu tangan katanya mati. Apa yang terjadi? Dia punya tangan, entah tangan kanan atau tangan kiri. Kita tak jelas, tapi mungkin tangan kanan. Tangan kanan saya ini ya. Tapi tangan kanan dia itu ototnya sangat kecil sekali. Mungkin tinggal tulangnya 2 batang itu dengan kulit. Dan dia lemah sekali, tak bisa bekerja, tak bisa dipakai. Nah itu artinya tangan yang mati sebelah. Gini. Orang kalau stroke, ya, tangannya tak bisa pakai kan, tapi dia gemuk-gemuk loh, gemuk-gemuk. Yang ini ya, ototnya berkurang sekali. Kalau tangan kita atau kaki kita, kalau kita tak pakai ya, tak digunakan untuk waktu lama, kamu akan perhatikan dia mengecil. Jadi ya satu kali ya, saya pegang sini, saya merasa beda. Di sini banyak daging, di sini hampir tak ada daging. Pegangnya tulang semua, ototnya mana? Jadi saya pergi cari salah dokter. Saya tanya sama dia, tangan saya sini ya, angkatnya hanya sampai sini loh. Kalau ini kan bisa sampai ke belakang nih, ini tak bisa. Lalu dia kasih tahu saya, ini namanya frozen shoulder. Artinya ada sesuatu yang membeku di sini. Ada otot di sini yang terikat, dia tak bisa sampai ke belakang. Karena itu, dia bilang, kamu kalau angkat kan sakit nih. Jadi kamu jarang pakai tangan ini. Kamu pakai tangan ini aja. Lama-lama, karena tangan ini tak dipakai, ototnya tak dipakai, dia mengecil. Jadi kamu pegang sini, macam tak ada daging. Itu benar. Tapi tetap ada daging, cuman lebih kurang dari biasanya. Jadi tubuh kita demikian ya, tangan, kaki, kalau kamu jarang pakai, lama-lama ototnya berkurang, menyusut namanya. Tapi kalau kita tak ada penyakit, hanya tak dipakai, menyusutnya tidak begitu jelek lah. Tapi orang ini ada sakitnya, hanya kita tidak tahu dia sakit apa. Sehingga tangannya itu betul-betul tinggal sedikit sekali, sampai dikatakan sebelah tangannya mati. Atau kata orang bilang, tangannya layu. Pernah dengar tak? Sebelah tangannya layu. Macam daun ya. Daun kan berdiri tegak gini daun. Kalau layu kan kayak gini turun. Inilah yang terjadi dengan orang ini. Ada sebelah tangannya menjadi begitu kecil, mungkin lembek sekali, tak ada tenaga, tak bisa dipakai lagi. Seperti mati, seperti sudah tak ada gunanya, tak ada lagi. Nah, orang datang di dalam bait suci ini, datang ke rumah ibadat. Bapak Ibu, kamu kasihan tak sama orang ini? Kasihan ya. Kalau kita adalah masyarakat yang sehari-hari kerjanya itu memelihara ternak, kan kita harus tuh giring tuh ternak kan? Atau kita kerjanya di ladang, di kebun. Tiap hari kita harus cangkul, kita harus petik, harus pakai tangan, harus pakai tenaga. Dalam masyarakat seperti ini, kalau tangan ini tak bisa bekerja, artinya apa? Artinya kamu tak bisa bekerja. Ya. Dan laki-laki, kalau tak bisa bekerja kan susah tuh. Tak bisa punya penghasilan.
Ya. Kalau dia punya keluarga, dia tak bisa memberikan nafkah bagi keluarga. Nah, laki-laki seperti ini pasti sangat apa? Sangat merasa kecil ya. Betul tak? Tak bisa kerja, tak bisa beri nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Dia merasa kecil sekali, merasa begitu tak berguna. Ya, orang lain mungkin melihat dia, kalau yang tak ada rasa empati sama dia, kan mungkin masih bisa menghina dia loh. Ya, memandang rendah. Ini kamu laki-laki tak berguna. Ya, tak bisa kerja, tak mampu kerja. Jadi inilah keadaan orang ini. Keadaannya itu sangat menyedihkan. Ya. Selain satu tangannya sudah tak bisa gerak, begitu lemah, ya, kelihatan sama orang seperti pincang-pincang begitu. Lalu orang melihat dia pun ada mungkin kasihanlah sama dia. Ada orang mungkin merasa memandang rendah dia. Jadi dia itu orang sangat kasihan sekali. Dan hari itu dia pergi ke rumah ibadat. Di situ banyak orang. Ada Tuhan Yesus, murid-muridnya, ada orang-orang Yahudi, dan ada juga orang-orang Farisi. Nah, kita tahu ya, orang Farisi ini kan guru-guru agamanya. Guru-guru agama yang mengerti sekali firman Tuhan. Yang pekerjaannya itu mengajar, menjelaskan firman Tuhan. Nah, orang Farisi ini, dia tidak peduli dengan orang yang sakit ini. Mereka malah berpikir, hari ini hari Sabat, apakah Tuhan Yesus akan bekerja di hari Sabat menyembuhkan orang ini? Itu yang mereka mau tahu. Dan firman Tuhan bilang, mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ini orang Farisi. Orang Farisi bilang begini, Tuhan kan bilang, hari Sabat kita semua harus istirahat, tidak boleh bekerja. Ya, maksud Tuhan adalah kita sudah bekerja 6 hari, tapi hari yang ke-7 kamu harus istirahat, supaya tubuh kamu bisa sehat, supaya tubuh kamu bisa disegarkan kembali, supaya kamu punya waktu lebih banyak ya untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Itu tujuan hari Sabat Tuhan tetapkan sebagai hari libur. Tapi orang Farisi bilang, kalau Tuhan bilang tak boleh kerja, berarti kerja apapun tidak boleh. Nah, dalam hal berkaitan dengan kesehatan ya atau penyembuhan penyakit, mereka bilang, hari Sabat pun kamu tak boleh ya periksa orang yang sakit loh. Kalau ada orang sakit datang, mungkin dia bilang ini, lengan saya terkirir ya. Kamu tak boleh loh hari Sabat itu pegang tangan itu lalu luruskan. Tak boleh. Bagi mereka itu kerja. Tak boleh kerja hari Sabat. Ya. Atau dia perlu obat. Kamu tidak boleh lalu ambil daun-daunan. Ya. Lalu kamu campur-campur. Lalu bungkusan kasih. Itu tidak boleh juga. Karena itu juga termasuk kerja. Itu menurut orang Farisi. Cara mereka menjelaskan apa artinya tak boleh bekerja pada hari Sabat adalah sedemikian kaku. Apapun tak boleh dilakukan. Jadi sekarang kan mereka tahu Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang sakit kan? Betul ya? Jadi mereka bilang, ini ada orang sakit di sini. Dan hari ini hari Sabat. Apakah Tuhan Yesus akan melanggar peraturan hari Sabat dengan bekerja, dengan menyembuhkan orang sakit ini? Mereka tunggu di situ, melihat. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini, mereka akan menuduh Tuhan Yesus berbuat salah, karena bekerja pada hari Sabat. Dan kalau dia salah,
berarti dia bukan nabi dari Tuhan. Ayat ketiga. Kata Yesus kepada orang yang mati sebatang itu. Waktu Yesus melihat orang sakit itu, dia melihat orang Farisi di situ, dia melihat banyak lagi orang Yahudi di situ, semua matanya besar-besar lagi lihat. Semua tak mau bicara, lagi tunggu. Apakah Yesus akan berbuat sesuatu tidak? Tenang. Lalu Yesus berapa? Yesus lihat kepada orang yang cacat ini, dan dia bilang, berdirilah di tengah. Mungkin dia duduk di ujung-ujung kan? Karena dia cacat ya. Orang cacat kan agak sedikit kecil hati. Tak beranilah dia duduk di depan kan. Biasanya dia duduk agak pojok sedikit. Terus bilang, kamu mari duduk, berdiri di sini. Berdiri di tengah-tengah. Biar semua orang lihat. Kita tak membaca ya. Apakah orang itu pergi tak berdiri di tengah-tengah. Kalau saya bilang, musyrik, berdiri sini tengah-tengah. Datang tak kamu? Musyrik, datang tak? Tak mau datang ya? Ya kan? Terkejut loh. Kenapa disuruh berdiri tengah-tengah? Ada apa kan? Yesus berkata kepada orang yang mati sebatang itu, mari berdirilah di tengah. Atau sepertinya dia tidak ke tengah. Karena kita tidak mencatat, loh dia berdiri tak ke tengah. Tak ada. Diam aja di situ tuh. Mungkin terkejut ya. Wah, dia pasti kaget loh. Aku disuruh ke tengah. Ada apa? Dalam hatinya dia pasti berharap ya. Wah, kalau saja Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tuhan Yesus sembuhkan banyak orang. Kalau Tuhan Yesus sembuhkan saya juga, wah aku tertolong ini. Mungkin dia berharap sekali itu. Tapi juga ada bagian hatinya yang ketakutan. Tapi hari ini hari Sabat loh. Ada orang-orang Farisi. Nanti aku dibilang melanggar hari Sabat, bahaya sekali. Bisa dihukum. Mungkin dia takut juga, dia tak berani dia maju. Diam aja di situ, diam-diam aja. Jadi semua orang diam juga. Orang Farisi pasti lihat, dia suruh dia ke tengah-tengah. Mau apa nih? Kalau semua orang tak bicara, semua tegang, menunggu. Menunggu apa yang akan terjadi. Akhirnya Yesus bicara. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Ada yang mau jawab tidak? Hari Sabat boleh tak berbuat baik? Atau berbuat jahat? Berbuat jahat tentu tidak boleh kan? Setiap hari pun tidak boleh. Tapi berbuat baik, setiap hari boleh buat baik. Hari Sabat boleh tak buat baik? Kenapa tidak boleh berbuat baik pada hari Sabat? Mereka tak mau jawab dia juga. Oh, dia bilang, manakah diperbolehkan pada hari Sabat menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Hari Sabat mau selamatkan nyawa boleh tak? Bunuh orang tentu tidak boleh. Tapi selamatkan orang boleh tak? Wah, semua pasti bilang boleh. Orang Farisi juga pasti harus bilang boleh. Selamatkan nyawa. Semua orang tak ada mau bicara di sini loh. Macam kalian semua tak mau bicara. Diam aja gitu. Ya kan? Semua tak mau bicara ini. Semua diam. Hanya Tuhan Yesus yang bicara. Tuhan Yesus, dia lihat orang-orang Farisi itu. Hatinya sangat kecewa. Ia berduka cita. Tuhan Yesus merasa sangat sedih sekali. Karena apa? Kedegilan mereka. Dan dengan marah,
ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Tuhan Yesus merasa orang-orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi ini hatinya degil sekali. Keras kepala, tak bisa belajar. Mereka kalau bilang hari Sabat tak boleh kerja, mau sembuhkan orang pun tak boleh. Tolong orang pun tak boleh. Semua tak boleh. Tuhan Yesus bilang, hari Sabat diadakan untuk apa? Untuk kita manusia, untuk menolong kita, supaya kita bisa istirahat. Kalau sesuatu hal yang dilakukan untuk kebaikan manusia, menyembuhkan manusia, itu boleh. Tapi Tuhan Yesus tahu, orang Farisi, orang Yahudi, semua dalam hatinya bilang tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh disembuhkan orang itu. Biar dia udah mati tangan sebelah, biar dia susah hidupnya, biar dia itu tak punya masa depan, biar dia itu hidupnya tersiksa, tak boleh tolong dia. Karena hari ini hari Sabat. Nah, itulah Tuhan Yesus bilang, hati mereka itu begitu degil sekali. Dan Tuhan Yesus merasa sangat duka cita. Dia merasa sangat sedih. Lalu dia lihat mereka semua. Atau dia lihat Pak Sukiman. Gitu kan. Dia lihat mereka dengan muka marah sekali. Lalu dia bilang, ulurkanlah tanganmu. Orang itu ulurkan tangan. Kan tak bisa bergerak. Kan sudah mati. Tapi waktu dia tiba-tiba dengar, dia kaget, diulurkan. Ulurkan. Kok tiba-tiba jadi dia tenaga? Tiba-tiba tangannya dibaik kembali. Tiba-tiba tangan tidak mati lagi. Tapi hidup kembali. Tangannya bisa digunakan lagi. Bisa bergerak. Bisa bekerja. Ya, ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Adakah Tuhan Yesus bekerja? Tidak. Dia tak berbuat apa-apa kan? Hanya bicara 2 kali kan? Berdiri tengah, ulurkan tanganmu. Itu tak bisa bilang kerja. Hanya berbicara. Tapi dia sembuhkan orang itu. Tuhan Yesus merasa orang ini dalam keadaan yang demikian sulit. Ya, dia hampir tak bisa bekerja, tak punya penghasilan. Pasti dipandang hina oleh orang lain juga. Hidupnya pasti sangat sedih dan kecewa. Dan hari ini, karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, walaupun hari itu hari Sabat, Tuhan Yesus mau menolong orang ini supaya dia bisa sembuh, supaya hidupnya bisa jadi baik kembali. Dia Tuhan Yesus sembuhkan dia. Di hari Sabat tidak berarti tak boleh bekerja sama sekali. Kalau ada hal baik yang bisa menolong seseorang yang dalam keadaan susah, kamu harus lakukan, walaupun pada hari Sabat. Tapi Yesus sebetulnya tidak bekerja, karena dia hanya berkata-kata. Tapi orang itu dia sembuhkan. Karena dia mau mengatakan pada mereka, pada hari Sabat, itu boleh kamu berbuat baik untuk orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan itu. Boleh kamu lakukan. Orang itu sembuh. Hidupnya berubah kan? Nah, sekarang dia punya tangan yang kuat, bebas bergerak. Dia bisa pulang ke rumah, dia bisa mulai bekerja. Dia punya penghasilan lagi. Tak ada orang akan menganggap dia manusia tak berguna. Ya, hidupnya berubah. Dia betul-betul jadi hidup kembali. Ya, bukan hanya tangannya hidup, tapi dirinya jadi hidup kembali. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengajak kita satu hal ini. Ya, pada hari Sabat, memang itu untuk kita istirahat, untuk kita beribadah. Tapi kalau pada hari Sabat ada hal yang perlu dikerjakan untuk menolong orang, itu boleh dilakukan. Ya, tidak berarti sama tak boleh bekerja. Dari sini kita juga melihat dengan menyembuhkan orang ini dengan cara yang demikian ajaib,
maka kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ini bukanlah seorang manusia biasa. Seperti kata Alkitab, dia adalah Allah yang menjelma menjadi seorang manusia. Memang dia adalah manusia, tapi asalnya dia itu adalah Tuhan Allah, Sang Pencipta. Makanya dia punya kuasa untuk melakukan mukjizat yang demikian ajaib. Orang Farisi, mereka melihat, mereka tak senang. Tak ada belas kasihan kepada orang yang susah. Firman Tuhan bilang, mereka pergi mencari orang-orang Herodian, tak bersekongkol, tak mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Siapa itu orang Herodian, tahu tidak? Nah, raja mereka pada waktu itu disebut Raja Herodes. Ya, orang-orang yang mengikuti Raja Herodes, mereka disebut sebagai Herodian. Nah, Herodian ini pihak yang tak suka dengan Tuhan Yesus. Ya, orang Farisi tak suka, Herodian tak suka, mereka kerjasama, mereka cari kesempatan mau membunuh Tuhan Yesus. Kenapa manusia mau melawan kebenaran, mau melawan kebaikan? Tapi itulah hati manusia. Ya, kalau sudah benci, tak bisa lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kalau benci, pokoknya benci. Dan ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kita lihat ya tentang Tuhan Yesus pagi hari ini. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus Juru Selamat kita ada Tuhan yang bijaksana, ya, yang bisa membedakan mana peraturan yang harus kita ikuti, mana lagi hal yang lebih besar, lebih penting daripada sebuah peraturan. Ya, belas kasihan, perbuatan baik itu lebih besar ya, daripada sebuah peraturan hari Sabat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan kita peraturan tentang hari Sabat, dan Dia yang kasih tahu kita, hari Sabat kamu boleh berbuat baik, menolong orang susah. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau datang untuk mengajarkan kami kebenaran, supaya kami tidak terikat oleh peraturan dengan kaku, tapi kami bisa belajar untuk mengutamakan belas kasihan dan kemurahan hati. Berkatilah semua Bapak Ibu yang hadir dalam persekutuan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.